Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sebelum kita memulai kegiatan, akan lebih baik jika kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai baris dan deret di bagian kedua. Sebelum masuk ke materi yang kedua, kita ingatkan dulu yang kemarin. Nah, di sini ada tumpukan apel. Juga ada banyak kelereng. Nah, untuk apel, bagaimana polanya? Nah, yang pertama, suku pertama ke suku kedua itu ditambah 2. Dari suku kedua ke suku ketiga tambah 3. Dari suku ketiga ke suku keempat tambah 4. Nah, itu adalah polanya. Kalau rumus ke N-nya, berarti ini adalah pola bilangan segitiga. Jadi 1/2 kali N tambah kali N tambah 1. Begitupun yang kelereng. Dari suku pertama ke suku kedua, berarti banyaknya tambah 2. Dari suku kedua ke suku ketiga tambah 2. Terus tambah 2 juga tambah 2. Nah, kalau untuk rumusnya berarti 2N min 1. Ini untuk suku ke N-nya. Ini juga untuk suku ke N. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu barisan aritmatika. Apa itu barisan aritmatika? Untuk definisinya, barisan aritmatika adalah susunan bilangan yang memiliki selisih yang tetap. Selisih yang tetap itu atau selisih bilangan ini kita sebut dengan beda. Nah, berarti kalau barisan aritmatika itu dari suku pertama ke suku kedua, dari suku kedua ke suku ketiga itu mempunyai jumlah yang atau selisih yang tetap. Berarti dari suku kedua dan 1 ini punya selisih yang sama, punya beda. Berarti ditambah dengan beda. Dari suku kedua ke suku ketiga ditambah dengan beda gitu. Kesininya tetap sama semuanya. Dan seterusnya ditambah dengan beda sampai suku ke N-nya itu ditambah dengan beda. Nah, suku ke N baris aritmatika. Jadi kalau kita mau menentukan suku ke N ini berapa? Nah, kita harus menggunakan perhitungan. Bagaimana perhitungannya? Nah, pada kelereng itu adalah salah satu contoh dari baris aritmatika. Jadi dari kelereng pertama ke kelereng kedua, suku pertama ke suku kedua itu selisihnya adalah 2. Berarti ditambah dengan 2. Begitupun dari suku kedua ke suku ketiga ditambah dengan 2. Dari suku ketiga ke suku keempat ditambah dengan 2. Nah, dan seterusnya dari suku ke-4 ke suku ke-5 sampai suku kesekian itu adalah ditambah dengan 2. 2 ini adalah bedanya. Jadi yang 2 ini semuanya adalah beda. Jika suku pertama U1 dinyatakan dengan A dan selisih atau beda di antara dua suku dinyatakan dengan B, maka suku ke N dinyatakan dengan UN.
Nah, untuk baris aritmatika, misalkan U1-nya kita nyatakan dengan A. Berarti suku keduanya adalah A tambah B. Berarti kalau di sininya suku pertamanya kan A. Berarti kalau di sini 1, suku keduanya adalah 1 tambah bedanya adalah 2. Gitu. Kemudian suku ketiga berarti suku kedua suku kedua ini kan A tambah B ditambah dengan beda, ya kan? Atau suku ketiganya ini adalah A ditambah 2B. Berarti ini adalah suku ketiganya. Ini sama dengan 1, yang ini sama dengan 3. Suku ketiganya berarti 1 ditambah berapa? 4. Sama dengan 5. Gitu. Kemudian suku keempatnya A ditambah 2B ditambah B. Berarti ini kan A tambah 2B. A tambah 2B berarti adalah suku ketiga ditambah dengan beda. Atau kita pakai sifat asosiatifnya adalah suku keempat itu sama dengan A ditambah 2B tambah B. Jadi 3B. Dan seterusnya kalau kita teruskan U4 itu kan sama dengan 1 ditambah 3B. 3 dikali 2, 6. Dengan berapa? Tambah 6. Dengan 7. Nah, berarti yang keempatnya, suku seterusnya, berarti kalau ada suku kelima, kalau ada U5, berarti A ditambah ini A tambah 3B. Berarti kalau U5 4B. Dan seterusnya kalau diteruskan, kalau suku ke N, UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. Gitu. Ya kan? Jadi kalau di sininya 5, N-1-nya adalah 4. Kalau di sininya 4, N-1-nya 3. Kalau 3, N-1-nya 2. Kalau 2, berarti A-nya 1. B-nya 1 kali 1. Gitu. Jadi rumus suku ke N-nya adalah yang ini. UN sama dengan A tambah N-1 kali B. Berarti kita coba
dengan UN-nya adalah suku ke N, A-nya adalah suku pertama, B-nya adalah beda, dan N-nya adalah urutan ke sekian. Nah, contohnya, tentukan suku ke-9 baris aritmatika 2, 5, 8, 11, dan seterusnya. Berarti pola bilangan baris aritmatika ini gimana? Dari 2 ke 5, ke 8, ke 11, berarti ditambah dengan 3. Tambah dengan 3. Dari 8 ke 11, tambah dengan 3. Berarti kalau kita lanjutkan secara manual, ini adalah lanjutannya 14, benar, 27, 14 tambah 3 berapa? 17. Terus, lanjutkan lagi, 20, 23, 26. Nah, udah 9 belum? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, berarti U9-nya adalah 26. Ini adalah U9. Nah, kalau misalkan pakai rumus, berarti kita tentukan dulu. Dari baris aritmatika ini, suku pertamanya U1 atau A-nya berapa? 2. Terus bedanya, ini bedanya. Bedanya adalah 3. Bedanya adalah 3. Berarti suku ke-9, U9, sama dengan A tambah N min 1 kali B. A-nya adalah 2 tambah N-nya 9 karena suku ke-9 min 1 kali bedanya 3 sama dengan 2 tambah 9 kurangi 1 8 kali 3 sama dengan 2 tambah 24 sama dengan 26. Sama kan? Nah, ini masih karena contohnya sedikit, kalian masih bisa pakai cara manualnya. Tambahin 3, tambahin 3, tambahin 3, tambahin 3, dan seterusnya. Tapi kalau misalnya tiba-tiba suku ke-50, suku ke-70, mau kalian urutkan? Monggo. Tapi kalau mau pakai perhitungan seperti ini. Suku pertama tambah urutan keberapa kurangi 1 kali bedanya. Next, selanjutnya. Nah, suku tengah baris aritmatika. Jadi kalau misalkan ada baris aritmatika, nah, suku tengah-tengahnya itu berapa? Kita perhatikan. Menentukan suku tengah baris aritmatika itu menggunakan rumus ini. Suku tengah atau U tengah sama dengan setengah dikali suku awal ditambah suku akhir. Sebagai contoh, suatu baris aritmatika yang terdiri dari 25 bilangan memiliki suku pertama 4 dan setiap suku bedanya 3. Tentukan suku tengahnya. Nah, kita berarti baris aritmatika terdiri dari 25 bilangan. Berarti suku pertamanya 4, bedanya suku pertamanya 4, bedanya adalah 3. Tentukan suku pertamanya. Kalau mau pakai manual berarti kalian boleh. Berarti 4 diurutin aja. Tambah berapa suku bedanya 3 berarti 7. Terus 10, 13, 16 sampai suku ke-25. Silahkan kalian urutkan.
Tapi kalau pakai rumus, berarti kalian cari dulu suku ke-25-nya. U25-nya berarti suku pertama A tambah N min 1 kali B. Berarti A-nya 4, A-nya 4 tambah 25 kurangi 1 kali 3 sama dengan 4 tambah 24 kali 3 sama dengan 4 tambah 72 sama dengan 76. Kemudian kalian tentukan nilai tengahnya. Berarti U tengah sama dengan setengah kali suku awalnya ditambah U25 setengah kali A-nya 4 tambah suku ke-25-nya 76 setengah kali berapa nih? 80. Berarti 40. Seperti itu. Jadi kalau kalian urutkan nih 16 lanjutin berapa nih? Tambah 3 19 20 2 sampai 76. Tengah-tengahnya berapa? Nih, tengah-tengahnya berapa nih tengah-tengahnya? Tengah-tengahnya adalah 40. Seperti itu. Next. Sisipan baris aritmatika. Menentukan sisipan baris aritmatika. Jika di antara dua suku yang berurutan dalam suatu bilangan aritmatika disisipkan suatu bilangan atau beberapa bilangan sehingga membentuk barisan baru, maka beda dari baris aritmatika yang baru berlaku. Nih, B beda yang baru itu sama dengan Q kurangi P per S tambah 1 atau B sama dengan B lama per S tambah 1. B itu adalah beda yang baru. P dan Q-nya ini adalah suku yang berurutan. Untuk P dan Q-nya itu nggak boleh sama. Kemudian S adalah banyak suku yang disisipkan. Sebagai contoh, di antara 8 dan 16 disisipkan 3 bilangan sehingga membentuk barisan aritmatika baru. Berdasar berapakah bedanya dan sebutkan baris aritmatikanya. Berarti di antara 8 dan 16 itu disisipkan nih 3 angka. Maka berubah bentuknya menjadi 8 sekian 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 16. Nah, berapakah bedanya? Berarti kan ditambah berapa? Ditambah berapa? Tambah berapa? Nah, gimana kalau cari ini? Berarti kalian tinggal cari beda yang barunya. Beda yang baru sama dengan P dikurangi P per S tambah 1. Berarti Q-nya atau bilangannya 16 dikurangi dikurangi 8 dikurangi 8 per yang disisipkannya berapa? 3 tambah 1 sama dengan 8 per 4 sama dengan 2. Nah, berarti barisan aritmatika barunya menjadi 8. Nah,
sekian, sekian, sekian. 16-nya berarti ditambah dengan 2. Berarti berapa di sini? 10. Di sini 12. Di sini 14. Benar nggak semua tambah 2? Ya, semua tambah 2. Tambah 2. Tambah 2. Seperti itu. Jadi, beda yang lamanya, ini kan 8 dikurangi 16 kurangi 8, 8. 8 per 3 tambah 1. 3 ini adalah selisihnya. Disisipkan 3 bilangan. Nah, 3 tambah 1 sama dengan 4. 8 per 4 sama dengan 2. Berarti semua beda barunya adalah 2. Gitu. Next. Contoh soal barisan aritmatika. Tentukan suku ke-7 baris aritmatika 8, 5, 2. Nah, kalau diurutkan selanjutnya 8, 5, 2. Nih, ini aritmatika juga bukan? Ya, berarti ini adalah ditambah berapa? Minus 3 atau dikurangi 3. 5 kedua kurangi 3. Berarti selanjutnya 2 kurangi 3 minus 1. Terus kurangi 3 lagi minus 4. Kurangi 3 lagi minus 7. Minus 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti suku ke-7-nya adalah minus 10. Itu kalau cara manual. Kalau pakai cara rumus berarti A-nya adalah 8. Bedanya, nah, negatif 3. Terus N-nya 7. Suku ke-7 sama dengan 8 tambah 7 kurangi 1 kali minus 3 sama dengan 8 tambah 6 kali minus 3 sama dengan 8 tambah minus 18 plus kali min. Min 8 kurangi 18 minus 10. Seperti itu. Soal selanjutnya, Pak Iwan bekerja di suatu perusahaan dengan gaji pokok pertamanya 3 juta rupiah. Jika setiap tahun gajinya naik 250.000 rupiah, berapakah gaji Pak Iwan di tahun ke-10? Berarti tahun pertamanya 3 juta, berarti tahun keduanya 3.250.000. Berarti kalau dibikin barisnya 3 juta, terus 3.250.000, terus naik lagi 3.500.000 di tahun ketiga, 1.000, dan seterusnya. Berarti U1-nya adalah 3 juta atau A-nya terus bedanya, berarti kan setiap tahun naiknya 250.000. Terus N-nya 10. Berarti di tahun ke-10 gajinya si Pak Iwan 3 juta ditambah 10 kurangi 1 kali 250.000 sama dengan 3 juta tambah 9 kali 250.000.
sama dengan 3 juta ditambah 9 dikali 250. Si nolnya 3, 4 di belakang. 9 kali 5 4, simpan 4, 18, 9 kali 2 18 tambah 4 2.250.000 berarti. Nah, di tahun ke-10 gajinya berubah menjadi 5.250.000. Seperti itu. Soal selanjutnya. Suatu baris aritmatika, suku ketiganya 7 dan suku keenamnya 16. Tentukan suku pertama dan bedanya. Berarti U3, 7, U6, 16. Berarti kita nggak tahu nih suku pertamanya berapa, suku keduanya berapa, suku ketiganya adalah 7, suku keempat nggak tahu, suku kelima, dan suku keenamnya adalah 16. Kalau seperti ini, kita menyelesaikannya. Pertama, tentukan dulu persamaan untuk masing-masing suku. Berarti gimana? Tentukan dulu persamaan untuk suku ketiga. Suku ketiga sama dengan rumusnya apa? A tambah N. N-nya adalah 3 min 1 kali bedanya kita belum tahu. Sama dengan suku ketiganya adalah 7A tambah 2B. Ini persamaan untuk suku ketiga. Kemudian persamaan untuk suku suku ke-6. U6 sama dengan A tambah N-nya adalah 6 min 1 kali B. Berarti suku ke-6-nya adalah 16 sama dengan A tambah 6 kurangi 1, 5 kali B atau 5B. Kemudian, kalian eliminasi dan substitusi untuk mendapatkan suku pertama dan bedanya. Berarti persamaan pertama 7. Kita ganti tintanya, nggak kelihatan. Suku ketiga 7 di persamaan pertama sama dengan A tambah 2B. Terus persamaan kedua 16 sama dengan A tambah 5B. Pertama kita eliminasi dulu si A-nya, berarti kita tinggal kurangi. 2B kurangi 5B. 2 kurangi 5, negatif 3B. A dikurangi A habis. Sama dengan 7 dikurangi 16. Berapa? Minus 9. Berarti B sama dengan min 9 per min 3. Bedanya sama dengan min 9 per 3. Per min 3 berarti 3. Tuh. Kita dapat nih bedanya. Bedanya adalah 3. Kemudian kita tinggal cari A-nya. A-nya berarti masukkan ke salah satu persamaan. Masukin tuh. Berarti substitusikan si B-nya. Misalkan kita ke persamaan pertama. 7 sama dengan A tambah 2B. Berarti 7 sama dengan A tambah 2 kali bedanya berapa? 3. Berarti 7 sama dengan A tambah 6. Terus 6-nya pindah ruas. 7 bukan pindah ruas, sama-sama kurang 6 sama dengan A. Terus 7 kurangi 6, 1 sama dengan A. Oh, berarti suku pertamanya adalah
1. Berarti kita coba nih masukin, bener nggak? 1, bedanya 3, 1 tambah 3, 4, terus tambah 3, 7, tambah 3, 10, tambah 3, 13, ya ternyata benar. Bentuk barisannya seperti ini. 1, 4, 7, 10, 13, dan seterusnya. Berarti bedanya adalah 3, A-nya atau suku pertamanya adalah 1. Ya, demikian untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Setelah melakukan kegiatan, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kerjakan tugas-tugasnya, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.